Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah fisiologi hewan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah. Tujuan kita menjelaskan materi mengenai sistem peredaran darah ini adalah: yang pertama, kita dapat memahami pengertian sistem peredaran darah. Yang kedua, kita dapat menjelaskan mengenai peredaran darah pada hewan vertebrata. Yang ketiga, kita dapat menjelaskan mengenai sistem peredaran darah pada hewan invertebrata. Nah, untuk jelasnya mengenai sistem peredaran darah pada hewan ini dapat dilihat pada materi berikut ini. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel. Fungsi peredaran darah yang pertama, menjamin terpenuhnya kebutuhan tubuh akan sari-sari makanan dan oksigen. Darah ini nanti akan membawa sari-sari makanan, akan membawa oksigen ke seluruh permukaan tubuh. Yang kedua, berperan penting dalam penyebaran panas tubuh. Nah, ini maksudnya adalah hasil oksidasi darah akan menghasilkan panas pada tubuh. Jika oksidasi itu baik, maka suhu tubuh pula akan menjadi baik. Yang terakhir adalah menyebarkan tekanan dan kekuatan. Maksudnya adalah ada kepingan-kepingan darah yang berfungsi untuk memendam bibit penyakit. Jadi dengan demikian bibit penyakit itu tidak tersebar ke seluruh tubuh melalui darah. Di dalam sistem peredaran darah terdapat dua pembuluh darah. Yang pertama arteri, yang kedua vena. Nah, pembuluh darah arteri ini atau pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengangkut darah dari jantung menuju ke kapiler alat-alat tubuh. Nah, ada juga aorta. Aorta itu pembuluh nadi paling besar yang mengangkut darah keluar dari jantung. Selanjutnya arteri pulmonalis. Nah, pembuluh darah yang membawa darah yang kaya karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Kalau pembuluh darah vena itu ada vena cava. Vena yang membawa darah kembali ke jantung. Yang kedua ada vena pulmonalis, vena yang mengangkut darah dari paru-paru. Pulmo itu kan paru-paru. Yang ketiga sistem vena porta, vena yang singgah dulu ke organ tubuh sebelum kembali lagi ke jantung. Misalnya vena porta hepatica, berarti singgah dulu di organ hati. Dan vena porta renalis. Di dalam peredaran darah ada beberapa istilah. Yang pertama, difusi. Apa itu difusi? Yang kedua, peredaran darah terbuka. Apa itu? Yang ketiga, apa itu peredaran darah tertutup? Nah, difusi itu terjadi pada avertebrata atau hewan yang tidak mempunyai tulang punggung. Nah, di sini sari-sari makanan akan beredar bebas melalui protoplasma. Nah, peredaran darah terbuka maksudnya itu adalah darah yang beredar tidak selalu melalui pembuluh darah. Contohnya artopoda. Nah, sedangkan peredaran darah tertutup kebalikannya, peredaran darah yang melalui pembuluh darah. Contohnya banyak seperti feses, aves, dan lain-lain. Jadi, sistem difusi paramecium, amuba, maupun hidra, dia itu belum mempunyai sistem sirkulasi seperti jantung dengan salurannya, yang merupakan jalan untuk peredaran makanan tadi. Nah, jadi makanan itu beredar ke seluruh tubuh karena adanya aliran protoplasma. Jadi sistem peredaran darah tertutup ini, darah akan mengalir dalam pembuluh secara langsung ke setiap sel tubuh dan didorong oleh kekuatan yang berasal dari jantung.
Sedangkan sistem peredaran darah terbuka sudah dijelaskan tadi, tidak dapat kita bedakan antara darah dan cairan interstisial, cairan yang mengisi ruang antar sel. Nah, hewan ini yang mempunyai sistem peredaran darah terbuka ini tidak mampu mengatur aliran darah secara tepat ke berbagai organ yang berbeda. Pada gambar ini dapat kita bedakan siklus sirkulasi terbuka, sistem sirkulasi tertutup. Pada belalang itu yang terbuka. Dapat kita bedakan ya, gambarnya tidak ada di situ sirkulasinya yang tetap berada di dalam pembuluh darah, berbeda dengan yang gambar pada cacing. Yang pertama akan kita bahas protozoa. Nah, protozoa ini tidak mempunyai sistem peredaran darah khusus ya. Jadi, bagaimana caranya? Nah, protozoa ini menyerap oksigen dan air melalui seluruh permukaan tubuh. Nah, selanjutnya zat itu masuk ke dalam plasma sel. Nah, zat-zat tersebut beredar di dalam sitoplasma melalui proses difusi. Nah, bagaimana mengeluarkan zat sisanya? Zat-zat sisa yang dihasilkan diangkut oleh plasma sel ke membran sel, lalu dikeluarkan. Nah, seperti itu siklusnya terus-menerus. Selanjutnya cacing. Nah, sistem peredaran darahnya sudah kita jelaskan tertutup. Nah, pembuluh darahnya ada 3. Dorsal mengalirkan darah masuk ke jantung, ventral mengalirkan darah ke seluruh tubuh, dan pembuluh kapiler menghubungkan pembuluh darah dorsal dan pembuluh darah ventral. Sistem peredaran darahnya, cacing itu menyerap oksigen melalui seluruh permukaan tubuh. Nah, oksigen tersebut masuk ke dalam pembuluh darah kapiler. Nah, selanjutnya oksigen diangkut darah melalui pembuluh darah punggung. Ke dalam pembuluh darah punggung juga masuk pembuluh darah dari usus yang kaya zat-zat makanan. Oke, selanjutnya darah dari pembuluh darah punggung menuju lengkung aorta. Lengkung aorta berdenyut berfungsi sebagai jantung. Nah, dari lengkung aorta, darah mengalir ke tubuh bagian depan dan bagian belakang melalui pembuluh darah perut. Selanjutnya, dari pembuluh perut, darah melalui kapiler, kemudian masuk ke pembuluh darah punggung. Selanjutnya, darah mengalir ke lengkung aorta. Nah, seperti itu siklusnya. Pembuluh darah punggung itu pembuluh darah dorsal atau jantung utama. Sedangkan pembuluh darah perut itu pembuluh ventral utama. Proses sirkulasinya dapat kita lihat pada siklus aliran darah berikut ini. Baiklah, setelah mendengarkan penjelasan materi mengenai sistem peredaran darah pada hewan, dapat kita tarik kesimpulannya sebagai berikut. Oke, untuk tugas mahasiswa mengenai sistem peredaran darah, silakan kerjakan soal berikut ini. Demikian penjelasan mengenai sistem peredaran darah pada hewan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.